Pernah kebayang nggak gimana caranya sebuah negara kepulauan raksasa seperti Indonesia ngasih makan lebih dari 270 juta penduduknya? Nah, Indonesia punya jawaban yang super ambisius, program Food Estate. Tapi pertanyaannya, apakah rencana modern yang besar-besaran ini sejalan dengan jiwa ekonomi bangsa kita? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh kita renungkan sejenak. Dari Sabang sampai Merauke, ada ratusan juta perut yang harus diisi. Dan ini bukan cuma soal hari ini atau besok, tapi setiap hari. Ini bukan sekedar tantangan logistik biasa. Ini adalah sebuah tugas kolosal yang benar-benar menentukan masa depan bangsa. Nah, ini dia pertanyaan intinya yang akan kita coba jawab. Ini bukan cuma soal gimana caranya nanam padi atau jagung lebih banyak. Bukan. Ini tentang bagaimana kita bisa membangun sebuah sistem pangan yang adil, yang berkelanjutan, dan yang paling penting, yang benar-benar bikin rakyatnya sejahtera. Untuk menjawab tantangan besar tadi, pemerintah Indonesia kelihatannya nggak mau setengah-setengah. Mereka meluncurkan sebuah program berskala super besar yang diberi nama Food Estate. Oke, mari kita lihat lebih dekat apa sih sebenarnya rencana ini. Kalau mau disederhanakan, bayangin aja lahan-lahan luas yang mungkin tadinya kurang produktif disulap jadi lumbung pangan super modern. Pemerintah turun tangan membangun semuanya, mulai dari irigasi yang canggih, jalanan baru, sampai ngenalin teknologi pertanian terkini. Tujuannya jelas, menciptakan pusat-pusat produksi pangan skala industri. Dan kalau kita lihat tujuannya, wah ini ambisius banget. Ini bukan cuma soal perut kenyang, tujuannya itu luas. Mulai dari biar kita nggak perlu impor makanan terus-terusan, menciptakan lapangan kerja baru, sampai menstabilkan harga-harga di pasar. Harapannya sih ini bisa jadi jurus jitu untuk pembangunan nasional. Nah, sebuah rencana segede ini nggak bisa kita nilai cuma dari berapa ton beras yang dihasilkan. Di Indonesia, kita punya kacamata khusus untuk menilai setiap kebijakan ekonomi. Kacamata itu adalah fondasi bangsa kita sendiri, sistem ekonomi Pancasila, yang sering kita kenal dengan konsep ekonomi kerakyatan. Jadi apa sih sebenarnya sistem ekonomi Pancasila atau SEP itu? Gampangnya gini, bayangin sebuah sistem ekonomi di mana pasar bebas itu ada, tapi punya aturan main. Aturan mainnya apa? Ya nilai-nilai Pancasila itu, keadilan sosial, gotong royong, dan kekeluargaan. Jadi tujuannya bukan cuma cari untung sebesar-besarnya, tapi kemakmuran untuk semua. Nah, jantung dari SEP itu ada di sini, di keseimbangan ini. Di satu sisi, setiap orang punya hak dong untuk maju, untuk jadi lebih sejahtera. Tapi di sisi lain, kebebasan itu ada batasnya. Aksi kita nggak boleh sampai merugikan kepentingan orang banyak atau komunitas. Jadi ini seperti tarian yang harus terus dijaga ritmenya antara hak pribadi dan kewajiban sosial. Dan ini bukan cuma teori loh. Konsep ini tuh tertanam kuat di dalam konstitusi kita. Pasal 33 bilang, kalau ekonomi kita itu harus dijalankan dengan semangat kekeluargaan sebagai usaha bersama. Bukan arena kompetisi di mana yang kuat memangsa yang lemah. Ini fondasi filosofis yang dalam sekali maknanya. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Mari kita pertemukan keduanya. Di satu sudut, kita punya janji modernisasi dan produksi masif dari food estate. Di sudut lain, kita punya prinsip ekonomi kerakyatan yang mengakar kuat. Kira-kira mereka bisa sejalan nggak ya? Inilah momen pembuktiannya. Ini nih pertanyaan jutaan dolarnya. Apakah food estate pada akhirnya akan menjadi wujud nyata dari ekonomi Pancasila atau malah justru jadi antitesisnya? Jawabannya ternyata nggak sesederhana ya atau tidak. Disinilah kita melihat dua sisi mata uang yang sangat kontras. Di satu sisi, kalau dijalankan dengan benar, food estate bisa jadi alat pemerataan, bisa membangun desa, bisa menciptakan kesejahteraan bersama. Tapi nah, ini tapinya. Di sisi lain, risikonya juga besar banget. Petani kecil bisa tergusur, konflik lahan bisa meledak, dan yang paling parah, keuntungannya cuma lari ke kantong korporasi raksasa. Jadi, apa intinya? Poin terpentingnya adalah ini. Ide food estate itu sendiri belum tentu baik atau buruk kalau kita ukur pakai kacamata SEP. Yang jadi penentu segalanya adalah bagaimana program ini dijalankan di lapangan. Eksekusinya, itulah kuncinya. Ini semua membawa kita ke sebuah persimpangan jalan. Program food estate ini punya potensi untuk mengarah ke dua hasil akhir yang sangat berbeda. Dua skenario masa depan yang benar-benar kontras untuk pertanian dan masyarakat Indonesia. Coba deh kita lihat perbedaannya. Jauh banget kan? Di jalan yang satu, ada skenario panen bersama. Proyeknya melibatkan semua pihak, memberdayakan petani lokal dan koperasi sebagai motor utamanya. Tapi di jalan lain, ada skenario usaha swasta
di mana proyek ini jadi eksklusif, top-down, dan cuma menguntungkan segelintir investor besar. Pilihan di antara keduanya ini yang akan menentukan segalanya. Visi yang inklusif ini sebenarnya bukan hal baru. Salah satu pendiri bangsa kita, Bung Hatta, sudah lama sekali menyuarakan ini. Beliau percaya banget kalau koperasi itu harus jadi soko guru ekonomi kita, supaya kekayaan negara nggak cuma numpuk di tangan beberapa orang saja. Ada juga pandangan dari Pak Mubiarto, yang sering disebut sebagai Bapak Ekonomi Kerakyatan. Beliau selalu mengingatkan kita, angka pertumbuhan ekonomi itu nggak ada artinya kalau nggak dirasakan sama rakyat kecil. Yang paling penting itu pemerataan. Oke, terus gimana caranya biar food estate ini memilih jalan yang benar? Nah, analisis ini nggak berhenti dikritik aja, tapi juga coba menawarkan solusi yang konkret, semacam peta jalan untuk mewujudkan food estate kerakyatan. Ini dia 5 langkah kuncinya. Pertama, libatkan petani lokal dan koperasi, jangan ditinggal. Kedua, pendekatannya harus dari bawah, berbasis komunitas. Ketiga, semuanya harus transparan. Keempat, yang super penting, lindungi hak tanah masyarakat. Dan kelima, jangan sampai ada monopoli oleh perusahaan besar. Ini resepnya. Pada akhirnya iya, inti tantangannya ada di sini. Bisakah sebuah proyek raksasa yang sifatnya dari atas ke bawah top-down ini diubah jadi motor penggerak ekonomi dari bawah ke atas? Ini tantangan yang luar biasa besar, tapi sekaligus juga sebuah peluang yang sangat besar. Jadi, pertanyaan akhirnya kembali kepada kita semua. Akankah program food estate ini menjadi panen yang hasilnya dinikmati bersama oleh seluruh bangsa, atau hanya akan menjadi ladang keuntungan pribadi untuk segelintir pihak saja? Jawabannya nanti akan menentukan bukan hanya masa depan pangan Indonesia, tapi juga wajah ekonomi bangsa kita ke depan.